ada syafaat anak perempuan. Itu hadis sahih itu, Pak. Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Ada anak perempuan tak? Ya. Kalau laki-laki mohon maaf, tidak bisa. Hadis itu menyebutkan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Makanya Nabi itu berdoa, perbanyaklah perempuan dari kalangan umatku supaya mereka selamat. Makanya tidak akan terjadi kiamat kecuali 1:50 perempuan. Ya. Makanya bikin perempuan lagi, Pak, kalau belum punya. Ya. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, para alim, para ulama, para masyayikh, para zatis dan azatizah, para habaib, terkhusus Bapak Imam beserta seluruh jajaran pengurus masjid tua Kota Palopo. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsi wasinata arsi wa midada kalimat. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita sekarang ini dihidupkan kembali oleh Allah. Karena kematian Bapak Ibu sekalian, hidup ini setiap waktu sebenarnya, setiap tidur itu kita mati. Makanya perjalanan kita sebagai seorang hamba ada beberapa hal yang harus kita fokuskan. Jadi kita ini sebenarnya mesti fokus dalam satu hal. Jadi jangan sampai yang bukan menjadi tujuan hidup justru itu yang melalaikan kita. Tapi yang tujuan hidup justru kita lalai di situ. Makanya setiap apa yang kita mau lakukan, kunci agama itu satu, niat. Semua ke situ. Makanya niat ini adalah salah satu hal yang paling pokok. Makanya Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab hadis Arba'in Nawawi itu, hadis yang paling pertama dia letakkan pada hadis Arba'in, hadis 40 itu adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap segala sesuatu itu harus diawali dengan niat, dan segala sesuatunya itu didapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kenapa niat ini sangat penting? Karena inilah yang menyambung semua ibadah. Inilah yang membedakan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Sahabat-sahabat, saudara-saudara kita dari jamaah tabligh itu sering ada statement dia sebutkan itu. Bahkan kadang dibikin stiker. Dunia ini hanya sementara, akhirat itu adalah selamanya. Sering kita dapat itu, bahkan biasa di tempat-tempat wudu. Bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Ada juga yang kita sering dengan istilah i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika, maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok.
Jadi kita ini kalau akhirat seakan-akan besok itu akan mati. Tapi kalau dunia seakan-akan kita ini akan hidup selamanya. Tapi jangan disalahpahami bahwa dunia dengan akhirat harus 50-50. Itu keliru. Kalau 50-50 pasti kita bangkrut, Pak. Karena perjalanan di dunia ini hanya sebentar. Sedangkan di akhirat satu harinya itu kan 1000 tahun. Jadi kalau kita mau pakai hitung-hitungan, kita hanya hidup di dunia ini hanya sepersekian menit saja, kan? Iya. Jadi apalagi kalau mau dihitung pahala. Dari sinilah Rasulullah memohon kepada Allah dengan 21 permohonan. Ada satu yang tidak diterima. Jadi dari 21 riwayat yang lain mengatakan 22. Ada satu yang tidak diterima. Apa permohonan Nabi yang tidak diterima? Dia memohon, ya Rabb, jangan engkau jadikan umatku bermusuhan sehingga dia saling membunuh. Tapi Allah tidak izinkan itu. Maka Islam akan hancur dengan Islam itu sendiri. Kita akan berperang bukan melawan Yahudi. Kalau melawan orang lain, melawan agama lain, kita pasti menang. Diberikan kemenangan. Tapi Islam akan hancur dengan Islam. Makanya Irak itu yang menghancurkan Islam Sunni dengan Syiah. Sama-sama takbirnya, sama-sama sholat. Sama-sama syahadatnya. Nabinya sama, Al-Qurannya sama. Hanya karena ada perbedaan pendapat sehingga mereka saling membunuh. Itu Islam dengan Islam. Nah, makanya sekarang ini perlu kita tetap menjaga. Supaya tidak terjadi untuk kita itu. Nah, kenapa? Karena nanti kuncinya itu permintaan Nabi kan tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Itu tidak diterima oleh Allah karena ada doa sebelumnya. Jangan engkau jadikan umatku adalah umat yang akan dikalahkan dengan oleh yang lainnya. Makanya itu diterima oleh Allah. Nah, apa permintaannya Rasulullah Bapak Ibu sekalian? Yang pertama itu dia minta umur umatku jangan panjang. Jangan seperti umatnya Nabi Musa. Ada yang sampai 300-400 tahun. Untuk umatnya Rasulullah berapa? Likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in, kata Nabi. Antara 60-70 tahun. Ya. Supaya kalau ada umatnya Nabi Muhammad jadi pemain judi, tidak lama main judi. Kalau 400 tahun umurnya main judi, minimal 350 tahun main judi, Pak. Makanya setiap kesalahan yang dilakukan tidak mungkin lama. Karena kalau lama nanti hisapnya lama. Iya, makanya saya kemarin mengatakan kalau ada camat menjabat cuma 3 bulan itu tidak lama diperiksa. Tapi kalau ada camat 15 tahun ya hati-hati, lama periksanya itu. Iya. Itulah kehidupan. Ketika kita tidak lama hidup, maka kita tidak akan lama dihisap kelak di hari kemudian. Kemudian yang kedua permintaannya Rasulullah apa? Nabi minta karena umurnya umatku pendek, maka aku mohon kepadamu ya Rabb, lipat gandakan seluruh amalan kebajikannya. Makanya setiap satu kebaikan itu dibalas menjadi 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi Bapak kalau sholat sekali seperti ini tadi, sholat subuh itu nilainya 10. Nah dalam 1 tahun itu kan 360 hari kan. Berarti kalau kita hitung, berarti itu dalam 1 tahun itu dikali 10, berarti kita hidup 10 tahun. Itu perhitungan untuk hadiah ke kita. Iya, makanya jangan khawatir. Kalau kebaikan itu pasti berlipat gandakan. Tapi kalau dosa itu cuma 1 yang ditulis. Kalau melakukan, bukan 10. Makanya dia minta ya Rabb, jika dia melakukan kesalahan cukup 1 yang kau tulis. Itu pun saya memohon kepadamu, nanti kau tulis ketika dia tidak bertaubat. Tapi ketika dia bertaubat, maka ganti dosanya itu menjadi kebaikan. Itu rahmat Allah itu Pak. Tapi ini juga mungkin yang dijadikan pejabat sebagian korupsi. Bilang ampunan Allah itu kan besar. Ini jadi masalah juga itu. Iya. Kemudian apalagi permohonannya Rasulullah. Yang Nabi minta setelah dilipat gandakan kebaikan. Makanya sebenarnya begini Pak. Kenapa di dalam kurban? Saya dulu kan pernah mengatakan. Orang kan kalau berkurban. Itu 1 ekor sapi. Itu bisa 7 orang kan. 7 nama. Saya bilang kok bisa 7 nah 1. Berarti nanti dari kemudian ini tidak bisa kita bagi-bagi nih. Kendaraan kan itu kita akan mengendarai kurban kita. Makanya disuruh ambil yang paling sempurna. Supaya nanti menjadi kesyukuran kebanggaan dari kemudian.
Nanti dapat hadis ini, baru saya sadar, oh karena Allah lipat gandakan menjadi 10, nah 7 orang dia masuk, makanya masih ada tersisa 3 ekor. Kan gitu. Yang 3 ekor itulah yang kita ambil sepertiga setiap 1 orang, makanya sepertiga bagian kita yang berkurban. Itu karena masih ada 3 ekor yang belum terbagi. Gitu. Makanya orang yang berkurban itu berhak mendapatkan sepertiga bagian. Itu karena masih ada bonusnya, karena 1 ekor itu jadikan 10 oleh Allah. Nah cuma 7 nama yang masuk, makanya masih ada tersisa 3 ekor. Itu sebenarnya agama itu luar biasa, Pak. Jadi kita sudah diberikan hadiah oleh Allah. Kemudian apa permintaannya Rasulullah? Nabi lagi minta kepada Allah, untuk umatku ya Rabb, berikan keselamatan. Makanya berikan keselamatan dengan jaminan syafaatku. Makanya Nabi itu diberi kesempatan berdoa di dunia, tapi Nabi tidak minta. Semua Nabi Bapak Ibu sekalian itu diberi kesempatan meminta di dunia dengan satu permintaan khusus, tapi Nabi tidak minta. Apa kata Nabi? Nanti saya mintakan umatku untuk di yaumil akhir. Makanya di doa azan itu wasyarafa wad-darajata 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu yang menyebabkan Nabi. Dua faktor Nabi itu bisa memberi syafaat, Pak. Dibanding dengan Nabi lain. Kan semua Nabi bisa memberi syafaat, tapi syafaatnya itu terbatas. Nabi itu tidak. Kenapa Nabi bisa memberi syafaat? Yang pertama, dia bisa memberi syafaat itu karena sholat tahajud. Makanya sholat tahajud itu wajib bagi Rasulullah. Itu jalur syafaatnya dia ke umatnya. Yang kedua, Nabi itu bisa memberi syafaat karena dia diberi otoritas ibadah. Tidak ada Nabi yang dikasih otoritas ibadah kecuali Rasulullah. Kalau Nabi Musa, perintah Allah itu perintah Allah. Tidak ada perintah Musa. Kemudian Nabi Ibrahim, kalau perintah Allah, perintah Allah. Kalau Nabi Zakaria, Nabi Isa, pokoknya semua. Kalau perintah Allah, perintah Allah. Tapi untuk kita, umat Islam, itu ada 2. Ada perintah Allah, ada yang disebut dengan perintahnya Rasulullah. Makanya semua ibadah itu ada turunannya. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah yang sunnah. Syahadat yang wajib, ada sholawat yang sunnah. Itu turunannya, itu diberikan pengakuan ke Nabi. Padahal itu juga perintah Allah kan. Tapi kenapa Nabi yang diberikan pengakuan? Karena itu jalur syafaatnya. Makanya kalau sholat fardu tidak bisa lolos dengan jalur rahmat, sholat sunat yang diperiksa untuk jalur syafaat. Ini jangan katakan Pak tempel-tempel saja, tidak. Justru kita jalur syafaat yang kita butuhkan. Karena kalau jalur rahmat, waduh fatal itu Pak. Makanya kenapa kita selalu minta sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu ada kelebihannya. Kenapa? Yang pertama kalau ada salah, itu bisa ada yang mengingatkan. Karena tidak satu orang. Kalau sholat sendiri bingung. Sudah 3 rakaat atau 4. Tidak ada yang mengingatkan. Nah, makanya ketika ada salah, potensinya untuk diingatkan itu banyak. Kemudian yang kedua, ada ulama walaupun nanti ada yang tidak sepakat, bahwa dicari mana yang paling khusyuk di situ, itulah yang menjadi standar untuk menjadi pengikut untuk yang lain. Jadi jangan mengatakan imam yang ini, tidak. Mungkin yang di belakang ada yang paling khusyuk di situ. Makanya kalau misalnya sholatnya dapat 7, itu semua yang di belakang dapat bagian 7 itu. Tapi kalau sholat sendiri, waduh, setengah mati kita. Kalau dapat 3, itu aja yang dilapor. Nah, makanya kalau berjamaah, kenapa disebut as-sholatul jama'atu afdalu min salatil fasi bisa bi'asyrina darajah? Itu karena kuncinya di situ, Pak. Makanya disebut derajat itu karena tidak disebut nilai, tapi disebut derajat. Derajat itu tidak ada penilaian khususnya. Saya pernah baca di kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, 1 derajat itu kita tidak mau menukar dengan emas seperti Jabal Uhud kelak di yaumil akhir. Yeah. Makanya derajat itu, tapi jangan kejar-kejar seperti itunya ya. Cukup jadikan itu sebagai motivasi. Ya. Makanya kalau sama aja Pak, analoginya begini. Kalau ada senter, baterainya 1 sama baterainya 20, mana yang terang? Ya pasti yang 20 kan? Kalau senter 1 di baterainya baterai mati, tidak mungkin menyala kan? Tapi kalau 20 baterainya ada baterai mati, simpan di tengah masih menyala itu.
Ya kan? Makanya kalau ada orang berjamaah tidak kau bagus husunya, selipkan saja di tengah-tengah. Kan begitu. Supaya dia connect. Makanya kita dari situ disuruh merapatkan saf. Sama ji baterai kalau tidak rapat kan tidak baku connect. Makanya itu disuruh merapatkan. Salah satu hikmahnya juga supaya jin tidak bolak-balik. Mengganggu. Ya kan? Jadi sebenarnya kuncinya begitu. Walaupun nanti gangguan jin ini tidak selamanya. Kita paling selamat itu kalau Ramadan. Karena jin tidak bisa mengganggu. Karena dia sudah dirantai. Yang menghalangi kita itu di bulan Ramadan hanya nafsu. Makanya Nabi mengatakan raja'na min jihadil asgari idal jihadil akbar. Al-jihadin nafs. Jadi kalau Ramadan itu jangan salahkan setan, Pak. Itu setan sudah diikat. Kadang-kala kita mengatakan ini gara-gara setan. Setan mengatakan saya sudah diikat, kau masih salahkan saya. Makanya orang Ramadan, kalau Ramadan itu enak sekali berjamaah. Masjid itu penuh. Karena yang musuh kita cuma satu, tinggal hawa nafsu. Makanya kalau ada orang maksiat di bulan Ramadan, itu bukan karena setan, tapi itu karena hawa nafsunya. Yang jangan bilang, oh masih ada setannya ini karena masih bermaksiat. Tidak. Makanya semua muda itu, bangun sholat subuh muda, bangun sahur muda, kemudian kita tadarrus Al-Quran muda, kadang khatam hanya 1 bulan. Tapi setelah lewat Ramadan, hilang semua. Gitu. Iya, kenapa? Karena setan sudah lepas kembali. Itu kuncinya, Pak. Makanya kita sudah dibantu kalau Ramadan. Tinggal satu dilawan, hawa nafsu. Tapi itu musuh yang paling berat juga itu. Jadi setan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya semua ringan, sedekahnya ringan. Tapi kadang-kala lewat Ramadan, ya Al-Quran dilipat. Kemudian tidak datang lagi berjamaah di masjid. Itu mulai hilang. Ya. Kenapa? Karena muncul lagi musuhnya yang kedua. Makanya kita itu kalau setiap sebenarnya mau melakukan sesuatu, mesti minta perlindungan kepada Allah. Ya, minta perlindungan. Karena kalau mau melawan setan tidak bisa, jin itu, setan itu tidak bisa dilawan. Hanya bisa kita memohon perlindungan. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama aja kalau ada anjing galak, itu anjing tidak usah melawan, lawan itu anjing. Mungkin kita bisa menang tapi berdarah. Yang paling aman kasih tahu pemiliknya supaya dia jaga, supaya dia tidak ganggu kita. Begitu juga jin kan. Tidak usah lawan, dia bilang tidak mau kak lawan. Ya Allahu Akbar, tidak bisa. Masuk lagi nanti itu. Nah, itu. Jadi kuncinya jangan lawan, tapi minta perlindungan kepada yang mengendalikan. Nah, makanya kalau mau sholat itu kadang kita diajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca qul a'udzu birabbin nas, kemudian istighfar. Setelah itu tenangkan diri, meyakini diri kita dilihat oleh Allah. Kemudian ucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Kemudian di saat kita berdiri, kita yakini semua itu hadir. Kemudian kita mengangkat tangan dengan pelan-pelan. Itu kalau orang NU begitu, Pak. Makanya kalau mau sholat lama berdiri dulu itu, baru Allahu Akbar. Kalau yang bukan eran NU itu biasa agak lain juga. Belum lurus Allahu Akbar. Wah, itu sudah. Imam Malik itu, Pak, dari rumahnya sudah berwudu. Jalan ke masjid tidak pernah ngomong. Tidak melihat kiri kanan. Itu tunduk sambil berzikir. Dia koneksikan memang kalbunya dengan Allah. Pas masuk masjid langsung Allahu Akbar. Karena sudah tersambung memang. Kalau kita habis 2 batang baru langsung Allahu Akbar. Oh, ini jadi masalah. Ya, ikut Imam Malik katanya tidak pakai, tidak memperbaiki dulu ini karena memang sudah terkoneksi Imam Malik. Imam Malik itu paling jengkel kalau ada orang yang bertanya ke dia ketika dia jalan ke masjid. Dan ulama itu di rumahnya selalu berwudu. Tidak pernah berwudu di tempat wudunya masjid. Karena dia pakai hadis Nabi mengatakan siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, itu baginya itu sama dengan ibadah haji dan umrah 1 kali. Jadi biar batal wudunya itu pulang lagi itu berwudu. Kalau sudah dekat dari masjid nah batal wudunya kembali lagi itu. Nah biar kita kembali, Pak, kalau kita tahu itu berapa ongkos naik umrah? 30 juta kan? Kalau haji 100. Jadi 130 juta. Nah seandainya panitia bilang siapa yang berwudu di rumahnya datang ke masjid sholat fardu, tidak batal kemudian dia sholat fardu, dikasih uang 130 juta. Nah biar masuk kakinya 1 pulang itu.
Gitu. Kan begitu. Seandainya kan pakai nilai uang kan, cuma karena kita tidak pakai nilai uang makanya susah. Sama juga sholat berjamaah. Susah itu Pak. Seandainya Nabi bikin panitia di sini, bikin spanduk besar-besar di situ. Siapa yang datang sholat subuh dikasih terigu 1 sak, dikasih kompor 1, dikasih gula 1 sak. Nah, jam 2 malam sudah penuh masjid, tidak ada tempat Pak Imam. Gitu kan. Tapi kan memang dalam agama ini harus ada sesuatu yang tidak dilihat dengan materi. Ini penting. Kemudian apalagi doanya Rasulullah. Ini yang agak berat. Kadang-kala kalau saya nukan itu saya bilang ini Rasulullah luar biasa. Dia kan mengatakan begini. Kau kasih jaminan kepada umatku ya Rabb, dia masuk surga. Tapi jaminannya datang darimu, bukan dariku. Jadi kita kalau mau masuk surga itu Pak cuma 2 jalurnya. Jadi bukan jalur sholat, bukan jalur sedekah, bukan jalur puasa. Jalurnya masuk surga itu cuma 2. Yang pertama adalah jalur rahmat, yang kedua adalah jalur syafaat. Itu aja kuncinya. Nanti rahmat didapat bisa melalui sholat. Nanti rahmat bisa didapat bisa melalui jalur sedekah. Rahmat bisa didapat melalui bacaan Al-Quran. Kalau nanti Al-Quran kan punya syafaat khusus. Karena syafaat ini terbagi. Ada syafaat anak perempuan. Itu hadis sahih itu Pak. Siapa meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Ada anak perempuan tak? Ya. Kalau laki-laki mohon maaf, tidak bisa. Hadis itu menyebutkan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Makanya Nabi itu berdoa, perbanyaklah perempuan dari kalangan umatku supaya mereka selamat. Makanya tidak akan terjadi kiamat kecuali 1 banding 50 perempuan. Ya. Makanya bikin perempuan lagi Pak, kalau belum punya. Ya. Cuma kadang bilang tidak bisa nih Pak Ustaz, sudah habis selesai. Tidak bisa itu. Kecuali kalau misalnya penghafal Al-Quran dan dia hafal sampai hayatnya, itu bisa memberi syafaat. Tapi kalau penghafal Al-Quran kemudian lupa hafalannya, itu fatal sekali siksaan. Itulah tidak ada yang membuat Nabi menangis itu sampai terisak-isak ketika melihat umatnya disiksa di dalam api neraka. Dia mengatakan, wahai Jibril, siapa gerangan itu yang di dalam api neraka? Selain dia sudah meleleh seluruh badannya, kemudian api keluar, bara api, kemudian cairan api itu keluar dari hidung, keluar dari mata, keluar dari telinga, dan keluar dari mulutnya. Malaikat Jibril mengatakan, itulah umatmu yang menghafal Al-Quran kemudian lupa hafalannya. Makanya kalau mau selamat jangan hafal Quran. Iya. Artinya kalau tidak bisa menjaga, hati-hati. Makanya ulama itu tidak memaksakan anak itu sampai mesti sekian halaman kau harus hafal. Tidak. Biarkan dia masuk ke dalam kalbunya walaupun hanya 1 ayat. Biarkan lama dia menghafal. Karena orang yang prosesnya lama menghafal, walaupun tidak sampai hafalannya tapi dia menghafal kemudian sampai mati, itu dihukumi penghafal Al-Quran. Makanya bapak ibu yang hadir di sini hafal Quran, biar 1 baris 1 hari. Biar 1 baris. Kalau tidak bisa 1 baris 3 kata saja, hafal itu. Jangan mengatakan tidak tamat itu, bukan tamatnya. Yang penting menghafal. Kalau hanya 2 lembar dihafal kemudian meninggal, maka kita meninggal dalam keadaan menghafal Al-Quran. Itu kuncinya. Makanya kalau mau selamat menghafal jangan tunggu bulan tidak bisa tua tidak, bukan itu persoalan. Pokoknya baca saja. Masa tidak dihafal kalau dibaca 1000 kali? Kalau 5 hari baru hafal 1 baris, 5 hari saja tidak masalah. Yang penting menghafal terus, jalan hafal terus. Sama juga kalau mengaji jangan bolak-balik. Kalau mengaji mulai dari suratul Fatihah Al-Baqarah, ngaji terus ke belakang. Nanti misalnya Al-Baqarah hanya 2 halaman, berhenti. Nanti kalau besoknya lanjut lagi ke halaman ketiga. Lanjut terus sampai dia hatam. Kalau hatam kembali lagi. Itu kuncinya. Jadi kalau 1 tahun baru hatam tidak masalah. Yang penting kita terus baca itu. Kenapa orang yang hataman Quran? Apa istilahnya di sini kalau hataman Quran? Apa dia temak? Iya, temak. Kenapa dibaca Qul A'udzu Birabbinas?
Kalau surah Al-Ikhlas, kalau Al-Falaq, An-Nas. Kalau An-Nas kemana lagi? Kembali ke Al-Fatihah baru Alif Lam Mim kan? Sampai ke Humul Muflihun kan? Kenapa kembali? Itu karena kita dilarang kasih sampai Al-Quran baru tidak kembali. Itulah yang disebut dengan selalu menyambung bacaan. Jadi kalau sampai kolom surat Binas, jangan tutup. Kembali dulu ke Fatihah, baca Alif Lam Mim sampai Humul Muflihun baru berdoa. Kenapa? Supaya nanti lanjut lagi. Karena kapan mentok di sini baru tidak kembali, itu bukan bisa katakan orang yang talil Quran. Begitu, disambung semua itu. Itu istilahnya sanadnya jelas sekali, Pak. Itu saya dapat ilmu ini dari Andre Gorota Ki Haji Syam Amir. Beliau itu adalah pemegang sanad Quran di Sulawesi Selatan. Dan memang saya cari-cari, oh ternyata betul. Inilah yang tadi saya mengatakan niat. Makanya Bapak Ibu sekalian, tadi kayak sholat subuh, sujud terakhir, niatkan memang untuk sholat duhur. Niatkan memang. Makanya beda itu, ada dua itu. Ada niat sholat, ada niat mau sholat. Niat sholat itu ketika takbiratul ihram. Niat mau sholat itu ketika sujud terakhir. Itulah yang bilang orang Bugis sempajat tepat tuh. Jadi kalau kita sujud terakhir sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur. Jadi kita berjalan kemana saja tetap menuju ke sholat. Mau ke pasar, mau ke kantor, mau ke kebun, tetap menuju ke sholat. Karena kita sudah niat mau sholat. Makanya kalau meninggal di pasar tetap mati syahid. Karena kita meninggal dalam keadaan menuju ke sholat. Itulah tadi pentingnya niat. Karena kapan kita putus, sholatnya cuma 5 menit. Sholat subuh 5 menit, sholat duhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 5 menit, sholat isya 5 menit. 5 kali 5, 25. Baru gosip 1 jam. Bangkrut itu. Banyaknya waktu kita habis. Itulah dimaksud dengan menyambung. Itulah makna hadis Nabi. Umatku adalah umat yang terbaik. Karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya ketika sujud terakhir pada sholat tarawih, rakaat terakhir sujud terakhir niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Ketika kita membayar zakat, niatkan memang untuk bayar zakat berikutnya. Jadi kapan kita meninggal dan belum sempat melakukan itu, pahalanya terus jalan. Karena yang berniat melakukan kebaikan itu sudah dicatat. Itulah yang menyebabkan kita kekal di dalam surga. Padahal pahala kita terbatas. Itu kuncinya. Makanya jangan putus, Pak. Wah, rugi betul itu kita. Cuma berapa di waktu sholat? Itu pun yang 5 menit itu tidak khusyuk. Gitu. Mutar-mutar. Nanti mau sholat baru muncul semua. Oh, di situ sandalku tadi. Oh, sini muncul semua itu. Ya. Makanya saya sampaikan, koneksikan terus itu. Jadi itulah yang disebut dengan meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Iya. Makanya niat. Kenapa dalam sholat itu ditutup dengan apa? Tutup dengan salam. Salam itu kan ada 2. Salam ke kiri dan salam ke kanan. Orang salam itu kenapa? Bertemu dan berpisah. Salah satu maknanya itu kenapa kita ke kanan dulu baru ke kiri. Bukan ke kiri dulu baru ke kanan. Karena yang kanan itu menyambung sholat berikutnya sebelum kau lepaskan ini. Kayak tadi, sambung dulu untuk duhurnya baru kau lepas sholat subuhmu. Jangan lepas dulu ini baru ambil. Nah, itu namanya terputus. Tapi kalau ambil dulu baru lepas, itu tidak terputus. Itu makanya niat itu pokok sekali, Pak. Di sujud terakhir itu kita minta. Jadi tidak mudah itu. Jadi dari duha ke duha, dari tahajud ke tahajud. Kenapa orang yang tahajud setiap tahun tahajud, kemudian sekali dia tidur tidak dibangunkan oleh Allah. Dia tertidur, nanti subuh baru bangun. Astaga, saya tidak tahajud. Tapi Allah mengatakan baginya sudah dapat pahala. Karena dia sudah berniat untuk tahajud. Itu aja kuncinya. Tapi jangan juga niat semua. Niat ini. Wah, malaikat tahu. Dia bilang kalasi biji. Dia pasti tahu itu. Jadi jangan diinukan ya. Itu kuncinya agama, Pak. Disitulah kebaikan kita harus selalu berniat untuk kebaikan. Supaya jangan terputus ya. Kalau wudu itu tadi kan ada 2 kalau wudu. Itu wudu dengan doanya. Itu yang tidak pernah terputus. Kalau wudu itu bisa batal. Makanya dia mengatakan jenek terluka. Artinya wudunya tidak pernah lepas.
Apa maknanya? Kalau wudhu yang tidak terlepas itu, ketika mencuci kedua tangan, niatkan supaya tangan ini menjadi tangan yang terbebas dari kemaksiatan dan dosa. Ketika kumur-kumur berdoa, jadikan lisanku lisan yang selalu terpelihara dari kebaikan. Ketika membasuh muka, pandangan, jaga penglihatanku supaya tidak melihat sesuatu yang maksiat. Kemudian ketika tangan kanan, jadikan tanganku ini menerima kitab catatan amalku kelak di hari kemudian. Kalau tangan kiri, jangan jadikan ini sebagai tangan yang menerima kitab catatan amalku kelak di hari kemudian. Ketika mengusap kepala, jaga pikiranku ya Rabb supaya senantiasa mengingat kepadamu. Kemudian ketika telinga, jaga telingaku pendengaranku supaya tidak mendengarkan sesuatu yang engkau murkai dan kau benci. Itu kan begitu. Ketika kaki, jaga langkahku supaya senantiasa ringan menuju ke rumahmu kepada kebaikan. Itulah yang tidak pernah lepas. Walaupun wudunya batal, tapi doanya tidak pernah lepas. Dan itu yang sampai ke hari kemudian. Karena wudu itu kan hanya dijaga malaikat kan. Makanya wudu itu Pak luar biasa Pak. Wudu sempurna kalau berwudu. Angkat tangan kemudian baca doa. Suatu waktu itu kalau kita berwudu ada air di sini. Di ujung siku. Tidak mau jatuh. Itu agak geli. Itu bersamaan dengan di ujung hidung. Biasa ada air itu di sini tidak mau jatuh. Itu berputar-putar. Kadang karena agak gatal kita kasih begini. Oh jangan. Ambil itu kiri kanan. Kemudian ambil itu yang di ujung hidung. Kemudian bacakan salawat surah Al-Kausar. Kemudian minum. Itu obat sekali. Orang yang meminum itu tidak akan lemah syahwat. Itu kunci. Dan tidak kena penyakit asma. Kalau ada yang biasa bermasalah napasnya, suruh minum itu. Itu yang disebut dengan barakah wudu. Orang yang tidak punya keturunan, suruh minum itu. Itu tidak sembarang. Tapi 10 kali kita berwudu, untung kalau datang 1 kali itu. Cuma biasa karena kalau gali-gali itu langsung kita kasih begini. Padahal itu jangan dibuang. Ini yang jarang kita pakai Pak. Sama sebenarnya kalau kita nanti keluar dari masjid, kadang ada hawa itu, tapi tidak selamanya. Kadang ada hawa itu kayak hembusan angin tipis, tapi dia itu langsung masuk ke hidung. Kemudian kayak tembus ke tulang, agak sejuk, dingin. Kalau begitu hisap itu. Sambil bersolawat, kemudian tahan, kemudian berdoa. Itu obat. Itu hembusan para malaikat subuh itu. Itu yang disebut dengan hawa di waktu subuh. Dan itu didapat oleh orang yang pulang dari sholat subuh. Yang pergi ke pasar itu juga dapat, cuma tidak diperhatikan. Itu. Jadi itu ada beberapa hal yang penting sebenarnya kita ambil Pak. Ada beberapa keberkahan itu yang kadang kita tidak memanfaatkan betul. Sama juga dengan di dalam masjid begini. Yang istimewa kan tempatnya imam yang disebut mihrab itu. Jadi ada tempat di masjid itu Pak, bukan masjid namanya, tapi disebut mihrab. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Saya wasiatkan kepada seluruh jamaah, walaupun tidak semua bisa, tapi usahakan kalau mampu bikin mihrab di rumah. Begini kisahnya Pak. Itu kan Nabi Zakaria sudah ubanan, tua. Dia tidak punya keturunan. Tidak ada anaknya. Istrinya sudah berhenti haid. Wanita kalau sudah tidak haid, tidak mungkin melahirkan kan. Makanya dia itu merasa, waduh, saya tidak punya anak, tidak ada pelanjut. Istri saya sudah berhenti haid. Makanya salah satu caranya dia mengambil anak perempuan dia pelihara. Supaya ada yang bisa ditemani. Nah, anak perempuan yang diambil ini namanya Maryam. Nanti itu jadi ibunya Nabi Isa. Diambil Maryam. Dan itu masih gadis belia, sekitar 8 tahunan, 9 tahunan umurnya. Dia pelihara di rumahnya. Tapi Nabi Zakaria itu memelihara anak gadis. Itu agak beda. Dia bikinkan bilik, kamar, kemudian dia kunci dari luar. Semua jendelanya itu dipatok mati, tidak boleh terbuka. Kemudian kunci kamarnya dia yang pegang. Tidak dikasih ke anak ini tadi. Ke Maryam. Dia pegang. Jadi nanti dia buka, kalau dia kasih masuk makanan di situ. Disitulah dia bikinkan tempat sholat. Dia kasih naik dua anak tangga. Itulah alasannya kenapa sajadah imam itu 2 lapis.
Itu kenapa ada lapisan bawahnya, ada lapisan atasnya, karena Maryam itu dibuatkan mihrab oleh Nabi Zakaria itu dengan 2 anak tangga. Iya. Nah disitulah dia sholat. Makanya Maryam itu sholat di situ di dalam. Nah ketika dia sholat 3 tahun, ada mengatakan 3 tahun lebih, mengatakan sekitar 3 tahunan. Itu Nabi Zakaria kalau masuk, kullama dahala alaiha Zakariyal mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat kamarnya itu, tempat sholatnya, wajada indah rizkan. Selalu dia melihat ada rezeki. Kadang makanan, kadang buah-buahan. Makanya kan dia bertanya, Anna laki haza. Itu kan di ayat. Dari mana ini? Nah ini pintu terkunci. Kamarmu tidak ada yang terbuka. Dan yang pegang kuncinya cuma saya. Sama istri. Kenapa bisa ada makanan di sini? Di tempat sholatmu. Makanya kan dia bertanya, Anna laki haza. Apa kata Maryam? Huwa min indillah. Itu langsung dari sisi Allah. Tapi Nabi Zakaria kan tidak percaya. Masa anak perempuan bukan Nabi langsung dikasih makanan. Wah, langsung dia tanya. Makanya 3 kali itu dia bilang, Anna laki haza. Apa kalimat Maryam yang membuat Nabi Zakaria itu diam? Huwa min indillah. Innallaha yarsuku man yasha bighairi hisab. Ketika Allah ingin memberi rezeki kepada hambanya itu tidak melalui proses. Termenung Nabi Zakaria. Dia diam sejenak. Apa kata Nabi Zakaria? Keluar. Kau keluar dari situ. Disuruh keluar. Karena dia bilang, bukan doanya ini anak-anak yang bagus, tempatnya ini yang mustajabah. Malah keluar. Pas keluar, Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka datanglah Nabi Zakaria di situ, wa huwa qaimun yusolli. Dia berdiri melaksanakan sholat, kemudian berdoa. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi dia minta anak, walaupun istrinya sudah menopause, dia sudah ubahan tua. Tapi dia minta, kapan dia minta? Wa huwa qaimun yusolli. Sementara berdiri sholat, bukan sesudah sholat. Saat dia sholat, berdiri sholat, dia minta. Apa permintaannya? Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi, Pak? Panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Pada saat Nabi Zakaria minta di dalam mihrab itu, maka turunlah malaikat langsung. Apa kata malaikat? Annallaha yubasyshiruka bi Yahya. Allah akan memberikan anak laki-laki yang bernama Yahya. Coba. Ini yang sering saya protes, Pak. Kadang orang selesai salam baru berdoa. Terlambat, Ki Bos. Minta di dalam. Kenapa semua ibadah itu, kenapa semua lini kehidupan itu ada sholatnya, Pak? Orang berdosa, ada namanya taubat. Tapi kenapa masih ada sholat taubat? Orang mau melakukan perjalanan, sudah ada doa musafir. Tapi kenapa sholat sunnah musafir? Kan gitu. Nah sudah ada doa musafir. Sholat juga kan doa. Kenapa? Karena kalau doa hari Kamis atau hari Senin baru dilapor. Jadi kalau kita berdoa di hari Senin, hari Selasa, itu menunggu sampai hari Kamis. Hari Kamis baru malaikat melapor. Yang berdoa di hari Jumat, nanti hari Senin baru dilapor. Makanya jangan memaksa. Sholat subuh minta motor, sholat duhur minta sepeda, sholat maghrib, sholat asar minta mobil, sholat maghrib minta yang lain. Malaikat juga pusing. Nah bilang belum pikul lapor bos, kenapa berubah-berubah? Kan begitu. Karena malaikat itu makhluk mukallaf, nanti dia melapor sesuai dengan jadwal. Makanya kalau bapak sholat subuh di hari Selasa berdoa, minta sepeda, malaikat catat. Kemudian sholat duhur, minta motor, dicatat lagi. Nanti kalau Isya, malaikat itu bingung. Tadi sepeda, ini motor, ini mobil. Apa diminta ini? Belum dilapor ini. Makanya kalau suami tak selingkuh, jangan berdoa. Ambil air wudhu, kemudian sholat. Itulah kenapa Nabi semua solusinya pasti sholat. Karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur cuma sholat. Karena dia komunikasinya hamba kepada Tuhannya. Makanya kalau orang puasa kita lewat di depannya, kita tidak berdosa. Orang baca Quran kita lewat di depannya, kita tidak berdosa. Tapi kalau orang sholat kita lewat di depannya, apa kata Nabi? Kau lebih memilih berdiri di atas api neraka Jahannam 80 tahun lamanya dibanding lewat di depannya orang yang sholat. Karena dia komunikasi dengan Allah. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat.
Orang haji Pak nonton TV tidak batal hajinya. Tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Orang puasa cuma tidak boleh makan minum, bicara masih boleh. Tapi orang sholat bicara pasti batal. Kenapa? Karena kau komunikasi langsung dengan Allah tanpa ada embel-embel duniawi. Itulah kenapa sholat itu cepat. Karena Nabi yang minta, kasih keamalan yang bisa pakai umatku tanpa melalui malaikatmu, tapi dia langsung minta kepada. Sama jika kalau mau ke Jakarta bisa. Naik apa? Naik mobil. Tapi 1 bulan baru sampai. Kalau mau cepat naik kapal 3 hari. Tapi kalau mau cepat naik pesawat. Ada yang lebih cepat. Tidak usah naik mobil. Tidak usah naik kapal. Tidak usah naik pesawat. Apa? Menelpon saja. Langsung connect. Begitu juga dengan sholat. Tidak usah melalui jalur sedekah. Tidak usah melalui jalur doa. Ambil air wudhu. Kemudian sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kemudian di dalam sholat kau minta utamanya di sujud terakhir. Itu makanya karena sholat itu doa. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru berdoa. Bila malaikat terlambat kok bos, tadi kau sudah bicara, masa tidak minta? Kenapa serahkan lagi ke saya? Tunggu hari Kamis baru kulapor. Kan begitu. Itu kuncinya Pak. Makanya ulama kita semua itu dia pakai solusi pasti sholat. Mau melakukan sesuatu namanya sholat sunnah istihara. Kan begitu. Semua ada permasalahannya, ada dosanya, dia sholat sunat taubat. Nah sudah ada doa taubat. Kemudian mau melakukan perjalanan, sholat sunat musafir. Kenapa sholat sunat musafir? Nah sudah ada doa. Kalau kita berangkat hari Selasa, pulang hari Rabu, nah belum pilih lapor malaikat, nah kita sudah kembali. Karena hari Kamis baru melapor. Makanya sholat supaya kau sudah dikasih tahu langsung. Nah itu kuncinya. Makanya jangan tinggalkan sholat Pak. Kemudian saya minta betul dalam sholat. Jangan jadikan sholat sebagai rutinitas, tapi jadikan sebagai kebutuhan. Itulah maknanya. Kan gitu aja Pak. Sebenarnya sederhana itu. Gitu. Kalau mau ketemu Pak Wali Kota, tidak usah melalui ajudan. Langsung telepon. Nah berbicara dengan Allah itu paling mudah, karena tidak pakai protokol. Kita mau tengah malam kapan? Cuma ada waktu-waktu mustajabah. Allah memang yang minta, di tengah malam kau bangun. Kan itu. Di waktu subuh malaikatku turun. Tunggu. Kan begitu. Jadi. Kemudian satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur-campur itu cuma sholat Pak. Mesti menghadap ke Baitullah. Mesti tertutup aurat. Mesti dalam keadaan ada wudhu. Tidak boleh dicampur dengan perkataan dunia. Tidak boleh makan makanan sembah. Itu dijaga betul. Kenapa? Karena kau komunikasi dengan Allah. Bahkan ketika ada makanan di dalam gigi yang berlubang. Kemudian kita keluarkan. Itu tidak boleh diludahkan ke depan. Karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah. Makanya itu mesti ke samping. Sebagai adab dalam sholat. Itu penting. Nah, makanya Nabi Zakaria itu di saat sholat dia memohon. Doanya itu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ternyata diijabah. Istrinya yang menopause itu bisa haid kembali. Dan dia diberikan keturunan. Apa maknanya Pak? Makanya di langit kedua itu ada 2 nabi. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit pertama kan Nabi Adam. Di langit kedua itu Nabi Isa sama Nabi Yahya. Kenapa 2 nabi ini? Ini 2 nabi aneh Pak. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Apa maknanya ketika Nabi Isra Mi'raj dipertemukan 2 nabi ini? Kenapa banyak jin nabi itu? Kenapa ini yang jemput Nabi di langit kedua? Itu pesan. Bahwa sesuatu yang mustahil menurut medis. Menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Karena Allah tidak pakai jalur itu kalau mau kasih rezeki kepada hambanya. Makanya kadang kita mentok cuma iman kita sama dokter. Dokter bilang, tidak ada obatnya, mati. Maka ya, jangan bilang mati. Dokter juga tidak. Makanya tidak ada dokter itu yang menyembuhkan Pak. Tidak ada. Coba cari di Palopo dan dimanapun. Tidak ada dokter buka praktek dia tulis menyembuhkan penyakit kanker. Menyembuhkan asam urat. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Ya kan? Bukan menyembuhkan. Karena tugas penyembuhan itu tugas Allah. Hamba hanya berobat. Makanya kalau datang berobat dan tidak sembuh jangan marah. Karena memang dia mengobati bukan menyembuhkan. Kadang kita posisikan Allah itu berbeda. Kita kira dokternya menyembuhkan. Tidak. Dokternya yang mengobati. Itu yang disebut ikhtiar. Kemudian minta kesembuhan kepada Allah. Itu yang namanya tawakal. Gitu. Jadi jangan bilang dokter saya sakit ini sembuhkan kak dulu. Wah tidak bisa.
Dokternya saja dokter kanker kena penyakit kanker. Nggak bisa. Dokter itu cuma makanya kita minta tolong. Semoga dengan izin Allah, saya mohon kepadamu obati saya. Sudah. Kalau mengobati tugasnya memang manusia. Tapi kalau menyembuhkan itu tugas Allah. Jangan salah paham, Pak. Nah, ini. Itu makanya coba cari, Pak. Di mana? Saya dulu tidak paham juga. Nanti dikasih paham dalam tasawuf. Hati-hati, jangan kau posisikan manusia sebagai penyembuh. Dia tidak. Posisikan dia sebagai yang mengobati. Allah tetap pada penyembuh. Jadi kalau makan obat tawakal, ya Allah ini hanya asbab. Kau bisa kau berikan. Kau mohon tidak ada penyakit yang bisa sembuh kecuali Engkau yang menyembuhkan. Makanya kalau mau makan obat itu kan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, la syifa'u illa anta syafi. Itu jadi baca kalau makan obat. Atau bismillahirrahmanirrahim saja. Oh, itu senjata ampuh itu. Satu macam untuk semua. Ya. Ya, itu kunci. Ini sudah jam berapa, Pak? Ini sudah lewat jam 6 ya? Oh, libur. Waduh, masalah ini juga. Iya. Yang punya kepentingan dan ini Pak, enggak apa-apa, kita mohon izin. Iya, itu yang penting. Agama itu begitu. Jangan sampai kepentingan yang ini kita terabaikan. Jadi Nabi itu Pak tidak mau kalau ibadah agama itu disalahkan. Nabi itu tidak mau. Makanya itu imam, kenapa dilarang sholatnya panjang-panjang? Karena Nabi tidak inginkan sholat itu dijadikan sebagai sesuatu yang istilahnya begini, disalahkan. Nanti orang datang gara-gara sholat ini saya begini. Itu Nabi tidak mau. Makanya imam, kalau imam kau pendekkan bacaan. Kecuali kalau kau sholat sendiri, atur dirimu, kau mau lama atau apa. Tapi kalau imam jangan, karena banyak macam itu. Ada orang sakit perut di situ, ada orang yang ada penagutannya, ada tugasnya ini. Dan itu harus tunaikan. Karena ada amanah. Makanya saya itu enggak biasa aja. Kalau ada begini, enggak tunaikan itu. Jangan, sama aja kalau ada dokter itu Pak. Mau mengoperasi, ada orang mau dioperasi. Waktu sholat, jangan dulu sholat. Selamatkan dulu itu nyawa. Belakangan, jangan sampai sudah dibius, kemudian sudah disesar. Begini belum selesai langsung asal nasimpan bila pergi dulu sholat. Wah, itu fatal itu. Kan begitu. Makanya agama itu Nabi tidak ingin kalau sholat itu disalahkan. Jangan agama ini yang disalahkan gara-gara begini, gara-gara begini, tidak. Jadi makanya kenapa kalau imam? Jadi imam itu yang tidak ada yang ditegur karena pendek bacaannya. Yang ditegur itu cuma karena panjang. Sama kalau kita jadi imam kemudian ada anak kecil menangis, percepat sholat. Nabi mengatakan khawatir ketika Allah murka. Ini makanya percepat sholat. Ada juga itu imam biasa-biasa saja itu. Menangis sana di belakang, hantam saja, tidak ada. Tidak, percepat. Itu makanya imam itu memang harus paham betul itu. Kalau imam kita kan aman. Apalagi di sini sudah paham betul ya, itu enaknya. Tapi pendeknya menurut sahabat itu di zaman Nabi kalau pendek itu 60 ayat. Kalau kita pendek inna atena. Itu karena imannya beda. Ya, 60 ayat. Yang sedang itu ya 70 60 ayat itu. Karena Umar itu Abu Bakar pernah sholat itu 2 rakaat dia kasih khatam suratul Baqarah. Sholat sunnah. Itu karena menikmati, karena berdialog dengan Allah. Ya karena dia hafal kan. Kalau kita tidak hafal ya tidak usah jadi masalah. Bahkan ada sholat itu kayak sholat sunnah sesudah duhur 4 rakaat. Itu 2 rakaat 1 salam. Itu saya dapat di kitab Imam Ghazali. Itu hadis. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur itu sholat rawatib. Panjang bacaannya, rukuknya lama, sujudnya lama. Itu 70.000 malaikat menjadi makmum di belakangnya. Itu kalau kita baca ayat itu 80 ayat minimal. Dibaca. Bilang, wah tidak banyak ku hafal. Gampang. Inna atena saja dibaca 50 kali. Itu sudah 150 ayat kan. Iya. Nggak usah pusing bilang harus hafal yang panjang. Tidak. Nah yang ada kan panjang bacaannya. Kan gitu. Iya, qul huwallahu saja baca 50 kali. Atau baca 30 kali itu sudah sampai itu. Iya, kan gitu. Jadi jangan mau menyiksa diri, bahkan ada ayat itu yang bisa diulang-ulang. Makanya imam itu juga biasanya orang mugis bilang, "Ai ongko nasiye."
Nah kan ada itu biasa kalau dia wah wadduha tuh wadduha. Kalau ini imam wah alam nasr itu. Wah, itu. Kita memang begitu. Ada pasti salah satu surah yang sangat kita senang membacanya. Itu ada sahabat Nabi diangkat menjadi imam, surah Al-Ikhlas dia baca 5 tahun. Bayangkan kalau 5 tahun jadi imam selalu baca Al-Ikhlas. Kan dia baca Al-Ikhlas. Kalau sudah baca wadduha baca lagi Al-Ikhlas itu. Baru ruku. Makanya diprotes itu. Kenapa selalu baca itu? Dia bilang kalau itu aku baca. Dia bilang gitu. Dan itu diprotes Pak. Dan makmum melapor ke Nabi. Karena kan sama aja kita. Tidak usah 5 tahun Pak. 1 tahun saja imam selalu baca kulhu. Dia bilang kenapa tonsing itu selalu kulhu baca. Makanya sahabat pun agak bosan. Melapor ke Nabi. Dan Nabi panggil. Tidak salahkan. Oh ya panggil ke sini. Dipanggil ditanya. Wahai sahabatku. Sejak engkau saya angkat jadi imam. Katanya kau selalu baca kulhu. Dia bilang betul ya Rasulullah. Nabi mengatakan kenapa memang. Dia mengatakan. Saya rasa nanti baca surah ini baru sholatku khusyuk. Saya senang sekali membacanya. Apa kata Nabi? Malaikat Jibril baru saja datang menyampaikan kepada aku. Karena kecintaanmu pada surah ini maka kelak kau akan masuk surga bersamanya. Wah ini hantam. Nah ulami sampai 7 kali baru ruku. Tambah lagi. Itu karena begitu. Karena kecintaan. Makanya kalau ada surah yang kita senang baca. Ulang-ulang aja itu Pak Bu. Nanti itu akan menjadi syafaat di yaumil akhir. Jadi jangan katakan 30 juz tidak. Pilih salah satu mana yang. Kalau innalillahi saja itu aja. Tidak usah dianukan. Itu kuncinya Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu memberi syafaat. Syafaatnya menyelamatkan sebelum masuk. Kalau syafaatnya Nabi nanti di neraka baru dikasih. Kecuali syafaat khusus. Jadi Nabi itu paling pertama buka surga. Tapi paling terakhir menutup. Iya, jadi dia paling pertama itu membuka pintu surga. Kemudian memasukkan umatnya. Nanti paling terakhir dia masuk. Kenapa? Karena berbolak-balik ke neraka mengambil umatnya. Nanti dia terakhir. Pernah dia orang travel. Pengurus travel haji. Umrah. Itu pengurus travel paling pertama datang di bandara. Paling terakhir naik di pesawat. Karena ngurus jamaahnya dulu. Paspornya mana, barangnya mana. Nanti masuk semua di pesawat baru naik dia. Begitu juga dengan Rasulullah. Makanya jangan khawatir Pak. Minta syafaatnya Rasulullah. Nah orang yang diberi syafaat itu yang pertama. Orang yang pernah mimpi ketemu Rasulullah. Itu akan diberi syafaat. Dan itu Nabi janji. Saya punya mursyid itu mengatakan. Kalau engkau sudah umur 40 tahun. Nah kau belum pernah bermimpi sekali ketemu Rasulullah. Itu kau sungguh kau celaka. Itu musibah betul itu. Saya sempat protes Pak. Saya sempat protes. Pak Kiai itu tidak salah Pak. Kalimat itu mengatakan celaka. Itu kan rahmat Allah. Tidak semua orang bisa melakukan. Apa kata beliau? Hei anakku. Ketika engkau panggil Rasulullah. Dan dia sangat cinta kepada umatnya. Orang yang paling cinta kepada umatnya itu hanya Rasulullah. Orang yang paling cinta itu hanya Rasulullah. Kepada umatnya. Sampai dia mengatakan ummati, ummati, ummati. Hanya dia. Dan Nabi itu menangis karena umatnya. Saking cintanya dia. Makanya ketika ada sesuatu yang kau cintai. Kemudian selalu kau panggil sebelum kau tidur. Pasti dia akan datang. Itu aja kuncinya. Hanya saya diberitahu begini. Nah kalau mau tidur berwudu. Sesudah berwudu. Usahakan kirimkan salam ke Rasulullah. Setelah kau kirimkan salam, kirimkan sholawat. Nanti setelah itu baru kau minta Rasulullah datang. Kau ya minta. Jangan menunggu. Tapi minta. Kenapa kita tidak mengatakan ya Rasulullah beri aku kesempatan melihat wajahmu walau hanya sekali. Dan Nabi dengar itu. Nabi dengar. Makanya usahakan. Masa kalau kita panggil mungkin malam ini belum datang. Besok malamnya kita panggil tidak datang. 40 kali kita memanggilnya pasti dia akan datang. Jangan salahkan Rasulullah kalau dia tidak pernah datang di dalam mimpi karena kita tidak pernah mengundangnya. Sama dengan Pak Wali Kota. Kalau kita tidak pernah undang datang ke masjid, jangan tunggu dia datang. Kita undang pertama mungkin tidak datang. Undang kedua mungkin tidak datang. Tapi kalau 40 kali kita mengundang, mungkin dia akan menempatkan waktu sekali untuk datang. Begitulah Rasulullah kepada umat.
Perkataan mursyid kami ini baru kami sadari, oh ternyata betul. Selama ini kita tidak pernah memanggilnya ketika kita mau tidur. Coba ketika kita baring, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Sayyidi, Assalamualaikum ya Aba Barruh. Kumohon kepadamu ya Rasul, datanglah menemuiku walaupun hanya sekali. Aku rindu ingin melihat wajahmu ya Rasul. Itu aja diminta Pak. Maka Nabi akan datang. Makanya ada ulama setiap malam Jumat itu bisa ketemu dengan Rasulullah. Karena dia mengundang. Makanya kita disuruh berwudu pakai pakaian yang agak bagus. Sebagaimana pakaian yang kau pakai menjemput tamu istimewa. Bersihkan tempat tidurmu. Kemudian kau berbaring sebagaimana baringnya Rasulullah. Kirimkan salam. Karena dua perintah agama. Mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Salam itu pakai alaika. Sholawat itu pakai Allahumma sholli. Apa bedanya salam dengan sholawat? Kalau salam itu koneksi, kalau sholawat itu syafaat. Beda. Makanya di dalam sholat itu mendahulukan salam. Bukan sholawat. Nanti sholawatnya terakhir. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiy. Itu didahulukan Pak. Makanya minta. Nabi pasti akan datang. Kalau tidak pernah memintanya jangan marah. Istilahnya jangan kita kecewa karena kita tidak pernah mengundang. Kenapa kita tidak mengundang Rasulullah? Makanya di dalam kamar itu hindari gambar-gambar aneh. Kadang tempel kalender yang artis pakai celana pendek. Kan jadi masalah itu. Iya. Makanya ada ulama mengatakan foto para wali itu paling tidak kekasih-kekasih Nabi itu mestinya itu sebenarnya satu hal yang penting Pak. Itu orang yang dijanjikan syafaat oleh Nabi. Kemudian yang kedua, siapa yang dijanjikan syafaat? Orang yang dijanjikan syafaat oleh Rasulullah. Selain ketika dia sudah bermimpi ketemu Rasulullah, ada juga jalur muda ini. Kalau kita mau dapat jalur muda, itu membaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Laqad ja'akum. Itu ayat Al-Husni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Itu tidak akan kena musibah tiba-tiba. Dan ada ulama hikmah itu menjamin. Siapa yang membaca ayat ini 7 kali, dipastikan tidak akan mati hari itu. Makanya guru tak yang dari Sopeng kemarin yang 15 tahun tidak pegang Al-Quran. Saking kuatnya hafalannya. Tapi menjelang kematiannya, dia baca ayat ini, dia tidak hafal. Selalu lari ke ayat kursi. Makanya dia minta anaknya diberikan Al-Quran, dia buka 2 ayat ini tidak bisa dia lihat. Apa katanya? Hari ini aku akan wafat. Tidak sampai asar itu. Dan beliau wafat itu pas sesudah azan duhur. Kemudian orang yang membaca ayat ini tidak akan kena musibah tiba-tiba. 70 bala yang akan menimpanya itu diangkat ke langit. Jadi takdir itu Pak, kalau sudah turun ke langit-langit dunia tidak bisa ditarik. Jadi takdir itu yang bisa ditarik itu ketika belum turun ke langit dunia. Nah dalam 1 tahun itu kan nisfu Sya'ban turun ditetapkan itu. Makanya ada ajal itu yang turun ke langit-langit dunia. Jangan harap untuk ditarik. Makanya mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bukan menghilangkan. Ya. Jangan katakan sedekah itu menghapus bala, tidak, dia cuma menolak. Makanya ada bala itu sampai dengan halus. Misalnya kita tidur bermimpi kecelakaan, sebenarnya itu Allah sudah takdirkan kita kena musibah kecelakaan. Cuma karena ada tolak bala yang kita lakukan, maka sampainya dalam bentuk mimpi tetap kita rasakan tapi tidak untuk merusak. Itulah maknanya ketika takdir ini tidak bisa kau ubah ya Rabb, maka sampaikan kepadaku dalam bentuk yang halus. Itu maknanya doanya para sufi. Iya. Jadi kalau kita mimpi kecelakaan, mimpi ditikam, mimpi terbakar rumah, sebenarnya itu sudah ditakdirkan itu. Bahwa nanti tanggal sekian rumahmu akan terbakar. Tapi karena ada tolak bala kita lakukan, takdir itu tidak bisa ditarik karena sudah turun ke langit-langit dunia. Allah sudah tetapkan, maka Allah akan sampaikan dalam bentuk mimpi. Tetap takdirnya sampai, tapi itu tidak merusak. Nah.
Itu makanya orang mengatakan syukur kalau ada orang bermimpi meninggal. Syukur kau itu ditambah umurmu itu. Mestinya kau sudah mati itu. Begitu. Itu sebenarnya banyak hal itu Pak dalam kehidupan ini. Sebenarnya rahasia-rahasia Allah sudah dibukakan. Iya. Sama kemarin saya bilang, tadi malam saya bilang. Kadang orang tidak percaya dengan azab kubur. Ini yang terakhir Pak. Kadang orang tidak percaya dengan azab kubur. Mengatakan azab kubur itu tidak ada. Apa yang hancur, apa yang disiksa. Saya mengatakan Nabi sudah sampaikan an-naumu ahul maut. Tidur itu saudara dengan mati. Cuma Nabi tidak katakan lihat orang tidur kalau kamu tahu orang mati. Orang tidur itu Pak kalau bermimpi disiksa dia merasakan sakit. Bahkan keringatan. Badannya terasa sakit. Tapi tidak ada yang menyentuhnya. Begitu juga dengan azab kubur. Coba lihat. Dia tidur di atas kasur seprimbek. Tidak ada yang pukuli. Tapi bangun sakit semua badannya. Karena mimpi digebuki. Tidak ada yang pukul. Cuma mimpi, tapi kenapa dia merasakan sakit? Begitu juga dengan azab kubur. Makanya perlakuan kepada orang mati itu sama dengan orang hidup. Ketika masuk ke kuburan, buka sandal. Ketika mau ke rumahnya orang, buka sandal. Kemudian jangan melangkahi batu nisan. Kalau ada orang baring di situ, jangan kau langkahi. Kirimkan salam, dan sama sih dengan orang. Makanya Umar kan sempat bilang, ketika dia mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, apakah dia dengar? Nah luasnya kuburan baru kecil suaramu. Jadi sana kan tidak dengar. Karena sama kita, Assalamualaikum, tidak pakai mic lagi. Apa kata Rasulullah? Umar, lebih tajam pendengarannya orang meninggal daripada orang hidup. 40 langkah saja kau tinggalkan itu masih dia dengar. Bahkan dia tembus ke dunia. Makanya alam kubur itu disebut juga alam barzah. Kalau alam kubur tempat dimakamkan. Kalau alam barzah adalah dinding kuburan yang tembus. Makanya barzah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya tirai. Kalau bahasa Bugisnya sampirang. Tirai itu adalah kain tipis yang bisa tembus ke dunia, bisa tembus ke alam akhirat. Makanya orang itu akan melihat anak-anaknya di dunia. Makanya dalam hadis itu Nabi mengatakan ada orang meninggal itu menangis merintih melihat anak-anaknya di dunia tidak sholat. Itu fatal itu Pak. Makanya ini penting saya wasiatkan. Makanya kalau ke kuburan jangan coba-coba. Sampai apalagi kalau duduk di atas batu nisan. Oh itu fatal itu. Nabi mengatakan lebih baik kau duduk di atas bara api. Baju pakaianmu akan meleleh dengan kulitmu. Terbakar oleh api dibanding kau duduk di atas batu nisan. Itu cara penghargaannya kepada orang yang meninggal. Nah itulah sehingga kita kirimkan terus. Karena orang mati itu butuh rezeki. Cuma bukan rezeki makanan tapi rezeki pahala. Karena orang mati itu belum alam akhirat. Hanya disebut alam barzah. Kalau alam akhirat itu sudah al-yawma la yanfa'ul malu wal banun. Tidak ada lagi gunanya harta dengan anak. Ketika hari akhirat. Nah semua ulama, saya sudah teliti ayat itu Pak. Jadi kapan tidak bermanfaat lagi semua doa, semua kiriman pahala. Ketika sudah yaumil akhir. Selama alam kubur itu masih bermanfaat. Makanya khatib itu selalu doakan orang mati. Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan itu Nabi lakukan. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau orang mati selesai itu orang tidak beres. Iya. Karena ada begitu. Bilang kenapa dibacakan talqin orang mati? Nabi mengatakan bunyi telapak kaki dia dengar. Apalagi kalau bunyi talqin. Kan begitu. Nah jelas itu Pak. Coba. Ada mengatakan kenapa lagi kuburan disiram? Nah berapa jajinnya tidak akan sampai tembus ke sana. Itu dia tidak tahu. Kenapa pelapa kurma ditancapkan Nabi kemudian mengatakan nanti layu ini baru disiksa kembali. Coba. Itu banyak hal yang kita tidak bisa pahami. Ini. Saya kira cukup sekian Pak. Terlalu panjang ini. Ya. Jadi saya wasiatkan tadi bikin mihrab di rumah. Mihrab itu gampang sekali dibikin. Ambil tutupi kamar itu. Kalau bisa. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Kasih kain penutup atau bisa pakai, yang penting ada yang menutupi tidak langsung dilihat, dengan sajadah 2 lapis. Paling bagus itu kalau kita dalam tarekat lapisan bawahnya itu adalah kain kafan. Beli kain kafan 1 bungkus itu kemudian simpan di bawah. Itu yang tidak boleh bergerak, itu yang harus dipaku mati. Kemudian kasih sajadah di atasnya atau surban, itu yang bisa diganti-ganti untuk dicuci. Nanti kalau meninggal berwasiat kain kafan yang di mihrab itu yang dipakai bungkuskan orang yang meninggal itu. Insya Allah tidak akan hancur jasadnya dengan kain kafan yang pernah disujuti dalam sholat itu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.